Ustaz. Maka Tuan Guru, tadi ada sedikit tentang Kitabut Tauhid yang isinya dhaif, dhaif jiddan dan maudhu' Tuan Guru. Sekaligus Tuan Guru, belum kita singgung tentang bermazhab Tuan Guru. Boleh juga nanti dihubungkan Tuan Guru. Masalah Palestina yang barusan sedang diperbincangkan, sudah mulai ada kesepakatan-kesepakatan. Bagaimana cara kita menerapkan qawaid ilmu dalam bermazhab dan masalah Palestina yang belakangan sering kita bicarakan Tuan Guru. Ada orang bilang ke orang Palestina itu yang solusi terbaik pergi dari Palestina Tuan Guru. Kita memperjuangkan Palestina merdeka. Kata kawan kita, Palestina itu tinggalkan betul, biar diambil oleh orang Zionis. Ini Tuan Guru lah menjelaskan. Bermazhab Tuan Guru dan nanti praktek kaedahnya di antaranya tentang Palestina Tuan Guru. Pertanyaannya. Iya, jadi gini. Kalau kita melihat pohon mangga ya. Ada banyak mangga di atas pohon. Kalau orang awam dia bisa tertipu dengan warna kulit mangga itu. Ya. Dia bisa mengira bahwa yang manis yang ini dia ambil karena melihat kulitnya. Ya. Ternyata isinya kecut. Maka yang paling aman adalah menyerahkan kepada ahlinya, mengambil yang paling manis dari mangga yang ada di pohon itu, lalu menjusnya, memblendernya ya, dengan mesin yang baik, kemudian menghasilkan jus yang fresh yang bisa kita minum tanpa khawatir rasanya tidak enak. Itu mungkin tidak terlalu tepat ya, tapi ada kecocokannya dengan bermazhab. Para imam itu memilihkan kita mengolah, mencari yang terbaik, mengambil yang perlu untuk dijus dan menyisihkan yang tidak perlu, supaya hasilnya jusnya itu enak. Kita tinggal menikmati. Kalau memang kita punya ilmu yang sama dengan yang bisa bikin jus yang bagus, silakan bikin jus. Tapi kalau enggak, ya udah kita nikmati aja hasilnya. Nah, para imam mazhab yang 4 terutama itu adalah orang-orang yang memang mengetahui seluruh seluk-beluk bagaimana mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis dengan menggunakan kaedah-kaedah, dengan menggunakan penalaran, ya, bukan hanya naklun tapi juga aklun, ya. Dan ini juga yang membedakan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan teman-teman yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi, ya, yang menyisihkan akal, mengatakan sudah pokoknya yang penting Quran hadis. Padahal kalau memang konsisten hanya Quran hadis saja, pinggirkan akal, itu nanti di satu titik akan mengalami kebuntuan dalam berpikir. Kalau hanya Al-Quran hadis, lalu dia akan bingung nanti. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha berkuasa untuk membuat segala sesuatu. Lalu ada pertanyaan, kalau memang Allah Maha Kuasa, berarti bisa dong dia menciptakan yang sama dengan zatnya. Bisa dia menciptakan sesuatu yang setara dengan dia. Kan ala kulli, kan selalu begitu. Ketika ada hadis kullu bid'atin dhalalah, maka kullunya itu dimaknakan secara umum. Pokoknya semua, tidak peduli dengan penjelasan para ulama bahwa yang dimasukkan dengan kullu bid'atin di situ adalah sayyi'atin. Disitulah perlunya akal, disitulah perlunya penguasaan bahasa. Ya. Nah, imam-imam mazhab termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari itu merumuskan pemahaman nas dengan berdasarkan bahasa, berdasarkan akal, berdasarkan kaidah-kaidah sehingga pemahamannya salim. Dan kita tinggal menikmati hasil dari pemahaman yang baik itu. Kalau pemahamannya terpotong-potong seperti yang Syekh Abdul Somad sampaikan tadi,
sampai anak sama bapak sama keponakannya Ya. itu mau potong-potong celana, ya. Karena hadis tentang tentang isbal itu kan banyak. Maka dikumpulkanlah oleh para ulama, dijelaskanlah bahwa yang ini maksudnya begini, ini maksudnya begini, yang mutlak ditarik kepada yang muqayyad, sehingga akhirnya pemahamannya adalah pemahaman yang paling inti di situ adalah tarkul khuyala, nggak boleh ada kesombongan. Bahkan sampai ulama mengatakan kalau memendekkan celana itu dengan niat kesombongan itulah justru yang haram. Jadi intinya itu adalah pada tarkul khuyala. Itu menurut penjelasan sebagian ulama. Nah, karena itu kita ini adalah orang-orang yang awam. Kata Syekh Abdul Samad tadi, banyak di antara kita punya hasrat mendalami Islam, tapi umurnya udah lewat, ilmu dasarnya nggak punya. Bagaimana mungkin kita bisa mengambil langsung dari Al-Quran hadis? Kalau tidak paham, ya, jangankan hari ini saya, Anda, pada masa dulu masih para sahabat saja, tidak lama setelah Rasulullah SAW wafat, pada masa Sayyidina Umar, ada sahabat yang salah paham terhadap Al-Quran. Ada seorang sahabat, saya tidak usah sebut namanya, didatangkan kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Sahabat-sahabat yang lain mengatakan, ya Sayyidina Umar, tegakkan had untuk orang ini. Dia habis minum minuman keras, mabuk-mabukan. Dibawa ke depan Sayyidina Umar. Begitu Sayyidina Umar akan menjatuhkan hukuman, dia bilang, stop dulu. Saya tidak boleh diberlakukan hukum untuk dicambuk. Karena saya ini orang yang beriman dan bertakwa. Bukankah dalam Al-Quran ada firman Allah, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa ahsanu akhiril ayat. Tidak ada masalah bagi orang yang beriman, beramal soleh, kalau dia bertakwa untuk makan dan minum apapun. Kan saya beriman, kan saya beramal soleh, maka saya boleh dong minum minuman keras. Itu sahabat membaca satu ayat. Sayyidina Umar dalam riwayat itu sampai tertegun, agak kaget. Untung saat itu ada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Pak, bukan itu maksud ayat tadi. Ayat itu turun sebagai jawaban atas pertanyaan sebagian sahabat pada masa Rasul, mempertanyakan bagaimana nasib orang tua mereka, sahabat-sahabat mereka yang meninggal dunia pada saat khamar belum diharamkan. Jadi sampai akhir hayatnya masih minum karena memang belum diharamkan khamar. Maka mereka resah, aduh bagaimana ayah saya, bagaimana sahabat saya, teman saya ini, sampai akhir hayatnya masih minum karena memang belum diharamkan. Maka turunlah ayat itu sebagai jawaban bahwa tidak masalah bagi orang yang beriman dan bertakwa pada apa yang mereka makan dan minum selama mereka beriman, bertakwa dan berbuat baik, sebagai jawaban untuk satu kasus yang memang terjadi pada waktu itu. Itu pada masa masih mutawafir as-sahabah, ya, jadi masih penuh banyak sahabat, sudah ada yang salah paham. Jadi antara sahabat pun tidak sama tingkatannya. Tidak semua itu mujtahid. Tidak semuanya langsung ngambil dari Al-Quran hadis, enggak. Antara para sahabat saja enggak seperti itu. Maka Nabi mengatakan, kalau mau tanya halal haram, a'lamukum bil halal wal haram Mu'az bin Jabal, dalam sebuah riwayat. Kalau mau tahu hukum halal haram, tanya Mu'az. Maksudnya apa? Ya muftinya itu Mu'az. Maka di dalam keterangan para sahabat, para ulama disampaikan pada masa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari 124.000 sahabat itu ada 4 mufti di Mekah, ada 4 mufti di Madinah. Dalam sebagian riwayat disampaikan. Jadi cuma 4. Yang lainnya nanya kepada itu, yang 4 itu sahabat, bapak-bapak saudara, yang memang saliqatun arabiyah, emang dia dari lahir sudah Arab, sudah pintar bahasa Arab. Itu pun tidak bisa serta-merta langsung mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena pemahaman berbeda-beda. Jadi zaman sahabat saja itu sudah ada muftinya, sudah ada mujtahidnya, ya. Apalagi kalau terpisah dari Rasul, bepergian tempat yang jauh,
oleh Nabi diizinkan beberapa sahabat untuk berijtihad. Ya. Nah, jadi itu sekedar gambaran bahwa memahami Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dari terjemahan Al-Quran, tidak bisa hanya dari terjemahan hadis, tapi ada ilmu alatnya, ada ilmu bahasanya. Ya. Kalau hanya dari Al-Quran nanti bingung, begitu membaca wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa, dan datanglah Tuhan Allah Tuhanmu dengan para malaikat berbaris-baris pada hari kiamat. Kalau kita hanya baca ini bisa menjadi musyabbih, kita bisa menjadi mujassim. Wah, Tuhan itu bisa datang dan pergi ternyata berombongan dengan malaikat. Nah, dalam pemahaman penjelasan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ay wajaa qada'u rabbika wa amru rabbika. Yang dimaksudkan dengan datang adalah ketetapan Allah. Nanti ada ketetapan Allah di hari kiamat. Nah, karena itu Bapak-bapak dan saudara-saudara, bermazhab itu bagi orang awam itu tidak terhindarkan. Siapa orang awam itu? Ya kita semua. Selama belum sampai pada martabat tingkat mujtahid mutlak, maka kita termasuk orang yang perlu untuk bertaklid. Ya, apalagi kita yang memang masih jauh dari menguasai ilmu-ilmu yang diperlukan untuk itu. Jadi bermazhab itu adalah suatu keniscayaan bagi siapa saja yang belum sampai kepada derajat mujtahid mutlak. Untuk apa? Supaya berislamnya bertanggung jawab. Kalau tidak begitu bahaya, nanti agama jadi main-mainan. Contoh, misalnya dalam masalah akdun nikah misalnya. Kalau kita mazhab Syafi'i kan wajib, ya, ada 2 saksi dan ada wali. Tapi dalam mazhab Hanafi itu tidak wajib ada wali. Di mazhab Maliki tidak wajib ada 2 saksi. Lalu ada datang orang menggabung-gabungkan, sudah kita ambil saja. Ambil satu dari mazhab Hanafi nggak wajib ada wali, ambil dari mazhab Maliki nggak wajib ada saksi, akhirnya berdua-duaan saja, ya, ijab kabul, ya kan, ngambil. Nah, itu bahayanya. Jadi kalau tanpa bermazhab, ya, agama itu menjadi talaut, menjadi permainan hawa nafsu. Karena itu supaya kita selamat, ya, supaya kita bisa beragama, berislam dengan baik dan mengamalkan tuntunan dengan baik, kita ikuti mazhab yang mu'tabar. Kenapa? 1 dari 4 mazhab, karena itulah yang mudawwan wa muwassaq, bisa dilacak sampai kepada imamnya langsung. Murid-muridnya itu tertib menyusun sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.